Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini saya kembali akan membahas mengenai materi prakarya dan kewirausahaan kelas 11, yaitu mengenai pengolahan dan kewirausahaan makanan khas daerah untuk part yang kedua. Yang keempat, kita akan membahas mengenai pemetaan peluang usaha. Pemetaan peluang usaha dilakukan untuk menemukan peluang usaha dengan memanfaatkan potensi yang ada. Juga dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potensi usaha yang ada dan berapa lama suatu usaha dapat bertahan. Pemetaan potensi usaha dapat didasarkan pada sektor unggulan daerah demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengedepankan kewilayahan dan pemerataan. Terdapat beberapa cara atau metode dalam melakukan pemetaan potensi usaha, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Di antaranya adalah dengan melakukan analisa SWOT. Yang kelima, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan khas daerah. Untuk membuat sebuah produk makanan khas daerah, bukan hanya sumber daya alam saja yang dibutuhkan. Sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat usaha makanan khas daerah diantaranya adalah manusia, money, uang, material, bahan, mesin, peralatan, metode, cara kerja, dan market atau pasar. Perencanaan pemasaran usaha makanan khas daerah. Dalam menjalankan usaha makanan khas daerah, bukan cuma modal dan produk berkualitas saja yang dibutuhkan, tetapi aspek pemasaran juga sangat dibutuhkan agar bisnis yang dijalankan dapat menghasilkan omset sesuai target yang telah ditetapkan. Usaha makanan khas daerah merupakan salah satu usaha yang memiliki potensi cukup besar. Sudah banyak pelaku usaha yang berhasil menggeluti usaha ini. Namun, tidak sedikit pula pelaku usaha makanan yang gagal karena strategi pemasaran yang digunakan kurang tepat. Oleh karena itu, untuk menghindari resiko bangkrut harus direncanakan strategi pemasaran usaha makanan yang tepat. Beberapa strategi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, membuat nama untuk bisnis makanan semenarik mungkin. Yang kedua, memperkenalkan usaha olahan makanan kepada masyarakat. Yang ketiga, potongan harga untuk acara tertentu. Yang keempat, membangun jaringan dengan usaha lain yang dapat mendukung usaha makanan yang dibuat. Yang kelima, menciptakan inovasi pada menu-menu yang ditawarkan. Karena meningkatkan kualitas pelayanan. Penerapan sistem produksi makanan khas daerah berdasarkan daya dukung daerah. Yang pertama, pengertian makanan khas daerah. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi di suatu daerah. Karakter masakan di suatu daerah biasanya mencerminkan karakter masyarakatnya. Di daerah pegunungan, karena iklim pegunungan yang dingin dan menghasilkan bahan pangan berupa sayur mayur, umumnya olahan masakannya berbahan dasar sayur yang disajikan dalam suhu panas dengan rasa pedas, dengan tujuan untuk menghangatkan badan. Di daerah pantai, olahan makanannya banyak menggunakan hasil laut. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kontak dengan orang dari luar daerah semakin tinggi, sehingga melahirkan banyak masakan campuran yang ikut memperkaya produk makanan khas daerah. Makanan khas daerah memiliki kandungan gizi dan manfaat yang beragam, sesuai dengan bahan baku, bahan tambahan, dan teknik pengolahan yang digunakan.
Bahan utama produk makanan khas daerah adalah bahan nabati atau hewani. Kandungan nutrisi utamanya adalah karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Jumlah komponen-komponen tersebut berbeda-beda pada masing-masing bahan, tergantung pada susunan, kekerasan, tekstur, cita rasa, dan warna. Karbohidrat merupakan sumber kalori utama bagi manusia. Umumnya terdapat pada bahan pangan golongan serelalia seperti beras, gandum, dan umbi-umbian. Contoh makanan khas daerah yang mengandung karbohidrat adalah nasi liwet, nasi jamblang, getuk, dan lain-lain. Protein memiliki fungsi utama sebagai zat pembangun. Umumnya terdapat pada hasil hewani seperti daging, ikan, telur, susu, dan hasil nabati seperti kacang-kacangan dan hasil olahannya. Contoh makanan khas daerah yang banyak mengandung protein adalah telur asin, ayam betutu, bebek songkem, ayam lodo, dan lain sebagainya. Lemak merupakan sumber tenaga kedua setelah karbohidrat dan dapat melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Lemak dibedakan menjadi lemak yang dapat dilihat dan lemak yang tidak dapat dilihat. Lemak yang dapat dilihat seperti mentega, margarin, dan minyak goreng. Sedangkan minyak yang tidak dapat dilihat seperti lemak dari kacang tanah, lemak kemiri, kuning telur, susu. Contoh makanan khas daerah yang banyak mengandung lemak adalah rendang daging, bika Ambon, karena pada proses pembuatannya menggunakan santan kental. Vitamin berfungsi untuk kelancaran metabolisme, menjadi daya tahan dan kekebalan tubuh. Sumber vitamin dan mineral yang terdapat pada hasil hewani seperti daging, susu, telur, dan sumber vitamin dari hasil nabati seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Contoh makanan khas daerah yang mengandung vitamin adalah karedok, gado-gado, keripik pisang, keripik sanjay, dan lain sebagainya. Yang kedua, karakteristik makanan khas daerah. Yang pertama kita bahas karakteristik masakan Jawa Barat. Jawa Barat merupakan daerah pegunungan yang banyak menghasilkan berbagai jenis sayur mayur. Masyarakat Jawa Barat lebih suka makan sayur mayur muda yang masih mentah secara langsung dalam bentuk lalap mentah yang disantap bersama sambal. Olahan sayuran yang masih mentah disebut karedok, sedangkan yang sudah matang itu disebut gado-gado. Banyaknya masakan yang terbuat dari ikan dibuat pepes. Yang kedua, karakteristik masakan Jawa Tengah. Masyarakat Jawa Tengah banyak menggunakan bawang putih sebagai bumbu dominan dan lebih menyukai rasa manis dibandingkan rasa yang lain. Di daerah ini banyak ditemukan masakan bersantan. Contohnya, untuk makanan khas dari Jawa Tengah itu adalah gudeg. Yang ketiga, karakteristik masakan Jawa Timur. Masakan olahan masyarakat Jawa Timur banyak menggunakan terasi dan petis sebagai pemberi rasa pada masakan. Dengan rasa yang sedikit pedas, masakan Jawa Timur banyak dimatangkan dengan cara direbus, digoreng, dipepes, dan dibakar. Contoh makanan khas dari Jawa Timur adalah rujak cingur, tahu tek, dan lain-lain. Yang keempat, karakteristik masakan Sumatera. Masakan olahan daerah Sumatera menggunakan banyak bumbu. Sumatera Barat menggunakan banyak cabai hingga rasanya relatif pedas dan santan kental. Daerah Sumatera Selatan sangat suka masakan yang asam rasanya. Olahan makanannya banyak dimatangkan dengan cara direbus, dibakar, dan digoreng dengan waktu memasak yang relatif lama. Masakan dari sayur mayur tidak banyak jumlahnya.
Sayur yang sering dipakai antara lain daun singkong, kacang panjang, buncis, dan nangka muda. Contoh makanan khas dari Sumatera adalah rendang, empek-empek, tempoyak, keripik sanjai, dan lain-lain. 5. Karakteristik masakan Sulawesi. Masakan olahan daerah Sulawesi banyak menggunakan ikan dengan rasa asam pedas. Contoh makanan khas Sulawesi adalah bubur jagung, kaledo, palu mara, upempoy, uta, kelo, dan lain sebagainya. Yang keenam, karakteristik masakan Kalimantan. Masakan Pulau Kalimantan merupakan perpaduan antara masakan Melayu, Dayak, dan peranakan Cina. Bahan dasar masakan yang digunakan pun juga beraneka ragam tergantung dari daerahnya. Masakan olahan daerah Kalimantan dengan aneka bahan dasar makanan yang diolah dengan bumbu khas, juga bahan tambahan seperti terasi dan lain-lain yang bisa membuat kesan unik pada masakan. Masakan daerah Kalimantan memiliki karakteristik rasa yang gurih, asam, dan pedas. Contoh makanan khas dari Kalimantan adalah soto Banjar, gangan humbut dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, lawak dari Kalimantan Utara, bubur pedas dari Sambas, Kalimantan Barat, ikan asam pedas, pengkang, bingke berendam dari Pontianak, Kalimantan Barat, sambal ala-ala, ketupat colet dari Ketapang, Kalimantan Barat, dan lain-lain. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika masih ada yang belum dipahami atau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan masukkan di dalam kolom komentar. Saya cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa di part-part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.